Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur sepanjang malam Tuhan menyertai kita. Dan pagi hari ini kita boleh bangun dalam tubuh yang sehat. Nah, sebelum melakukan kegiatan kita sepanjang hari, maka sesuai dengan program bacaan Alkitab kita setiap hari, kita sudah sampai di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-3 sampai dengan pasal yang ke-5, saudara. Tapi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita melihat satu kebiasaan dari Tuhan Yesus. Kalau kita boleh bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah yang menjadi kebiasaan kita setiap hari, Bapak Ibu? Tentunya kita semua memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya. Nah, hari ini kita boleh merenungkan kebiasaan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-6. Yaitu ada dua di situ disebutkan. Yang pertama, saudara, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Apa artinya, saudara? Pada waktu, hari, jam beribadah, saudara, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat untuk beribadah. Walaupun ada saat-saat tidak berkhotbah, tidak mengajar, dia tetap hadir untuk beribadah di sana. Seringkali sebagai hamba Tuhan, kalau tidak berkhotbah atau tidak melayani, tidak hadir. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita, walaupun tidak melayani, tidak berkhotbah, tidak mengajar, Yesus tetap hadir beribadah di sana. Dan yang kedua dikatakan, Yesus memiliki kebiasaan membaca Alkitab. Bagian lain yang dimaksud Alkitab di sini adalah kitab suci Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu, biarlah kebiasaan Yesus yang setiap saat, setiap waktu membaca Alkitab juga menjadi bagian dalam hidup kita. Makanya, saudara-saudara, setiap hari kita ada program pembacaan Alkitab. Biarlah kita juga memiliki kebiasaan seperti Yesus, yaitu membaca Alkitab. Di bagian yang lain, Yesus memiliki kebiasaan yang ketiga apa, saudara? Berdoa. Sebelum melakukan segala aktivitas pagi-pagi buta, dia berdoa kepada Tuhan, menyerahkan sepanjang hari itu kepada Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya kiranya semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, ayat yang ke-20 ini luar biasa. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Yesus. Saudara, ketika Yesus berkhotbah, ketika Yesus mengajar, ketika Yesus membaca kitab suci, perhatikan kata Alkitab tadi, semua mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Saudara, siapakah yang kelihatan ketika saya dan saudara melayani Tuhan? Ketika hamba Tuhan berkhotbah, yang dimunculkan, yang ditonjolkan, yang jadi fokus siapa? Yesusnya atau sang pengkhotbahnya. Ketika kita memimpin pujian, saudara, jemaat yang mendengar, jemaat yang menikmati Kristus atau menikmati pujian atau menikmati yang memimpin pujian, yang memainkan musik. Apakah jemaat menikmati Tuhan, kehadiran Tuhan, atau jemaat berkata yang main musik itu hebat? Ingat saudara, kalau semuanya itu yang menjadi fokus, menggeser Tuhan Yesus yang harus diutamakan dan fokus, maka kita memiliki pelayanan yang gagal. Kenapa, saudara? Walaupun kita berkhotbah baik, mengajar baik, melayani pujian baik, melayani musik dengan baik, semua melayani, semuanya baik. Tapi kalau bukan Yesus yang diutamakan, kalau jemaat tidak menemukan Kristus, maka pelayanan kita itu gagal total. Lihat, Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, Yesus membaca kitab suci, semua mata tertuju pada Yesus, semua orang menemukan Kristus. Biarlah pagi ini
kita diingatkan beberapa hal kebiasaan Yesus, supaya saudara hidup kita boleh semakin hari semakin memuliakan namanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.